Ya, dialog kita lanjutkan. Saya masih bersama Pak Sutrisno Iwantono, Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI DKI Jakarta. Pak Iwan, kita lanjutkan. Jadi ini catatan dari PHRI, penerapan PPKM Mikro jangan melalui razia karena akan membuat nama brand turun. Jadi maunya PHRI, penertiban itu melalui cara apa? Ya sebenarnya penertiban itu persuasif ya. Kalau menurut razia terus diikuti oleh wartawan, media itu kan kemudian menyebabkan nama kita menjadi rusak ya. Padahal itu belum tentu seperti itu kan. Brand apa Pak yang Anda maksud Pak? Kenapa? Boleh diceritain Pak Iwan, brand apa yang Anda maksud yang namanya jadi turun itu? Ya brand perusahaan. Kalau itu restoran kan restorannya itu nanti muncul di media-media gitu seolah-olah itu terjadi peristiwa yang besar sekali ya. Tapi Pak Iwan dengan adanya razia itu kemudian membuat para pelaku usaha di bidang restoran ini kemudian mawas diri atau tidak? Kan sudah ada sudah ada keputusan begitu ya. Dari Pemprov harus mengikuti regulasi itu. Tapi kemudian dengan adanya razia-razia itu apakah memang dari anggota PHRI sendiri untuk restoran memang menjadi semakin aware terhadap pada dasarnya kita itu sudah mengikuti aturan ya, kita tidak mungkin melawan lah kalau pengusaha itu seperti itu. Ya kalau misalnya hotel mau dirazia, apa yang dirazia? Taman Mini Indonesia Indah. Okupansinya aja begitu rendah, hanya 10%, 15%, apa yang ditakutin dengan hotel itu nggak ada. Sekarang itu sangat-sangat sulit, siapa sih orang yang mau pergi ke hotel pada situasi sekarang ini. Hotel yang dirazia bukankah yang ada pertemuan-pertemuan saja Pak? Kenapa? Hotel untuk razia hotel itu bukankah yang ada pertemuan misalnya pertemuan wisuda? Juga jarang, orang sekarang semua orang pakai daring semua, pakai online, pakai Zoom. Itu jauh lebih efisien. Kita justru mengharapkan kalau ada pertemuan dari pemerintah daerah itu ya dilakukanlah ya di hotel supaya bisa sedikit memberikan penghidupan gitu. Ya, hal itu sudah dikomunikasikan Pak dengan Pemprov DKI? Ya sudah, kita sudah sering sekali mengharapkan agar pertemuan-pertemuan pemerintah tetap dilakukan. Ya kalau pemerintah yang melakukan pertemuan kan pasti mentaati protokol kesehatan itu. Sebenarnya kan yang gini ya, kalau kita lihat ya kondisi ini kan sebelumnya tidak ada masalah dengan hotel, dengan restoran, dengan pariwisata. Ini kan karena Lebaran kemarin masyarakat kemudian tidak disiplin ya sehingga menyebabkan kenaikan. Ya, kenaikan itu bukan hanya DKI tapi seluruh Indonesia ya angkanya 15.000 lebih. Nah sehingga sebenarnya memberikan kesadaran kepada masyarakat luas itu jauh lebih penting ya. Kita lihat misalnya sebut saja pembatasan mikro itu kan di tingkat RT RW. Ya. Ini sebenarnya yang dilakukan apa gitu loh. Karena saya sendiri tidak merasakan secara pribadi ada kegiatan yang signifikan di tingkat RT RW untuk bisa menyadarkan masyarakat. Kemudian juga disiplin di dalam penerapan protokol ya. Apakah memang tracing kemudian laporan untuk testing itu sudah dilakukan dengan tepat ya. Karena begini ya. Misalnya saya ini udah alumni COVID ya. Saya umurnya sudah survivor ya, Pak? Iya, sudah kena tapi ya bisa alhamdulillah ya masih dilindungi kita bisa sembuh ya. Tapi pada waktu saya kena dan saya memeriksakan di laboratorium itu menurut saya tidak dilakukan tracing gitu. Karena kemudian saya tidak mendapat pemeriksaan dari siapa-siapa, keluarga saya juga tidak di tracing. Nah ini kan berarti tidak semua lembaga testing itu melakukan pelaporan kan. Ya. Kecuali kalau kita misalnya melapor ke puskesmas gitu, itu barangkali memang dilakukan. Tetapi kalau kita testingnya tidak di puskesmas, di rumah sakit, itu belum tentu juga dilaporin loh. Ya, jadi Pak Iwan, yang ingin Anda
tekankan di sini adalah bahwa larangan usaha pariwisata ini sebenarnya sudah berjalan. Dari persatuan Anda misalnya dari PHRI sendiri sudah menaati regulasi itu, tapi tidak dibarengi dengan upaya 3T dari pemerintah. Itu yang Anda mau sampaikan? Ya, pemerintah saya kira saya tidak ingin memojokkan pemerintah ya. Pemerintah sudah melakukan hal yang bisa dilakukan ya. Nah, tentang implementasi untuk aparat-aparat yang di lapangan, terutama pembatasan mikro ya, pembatasan mikro di tingkat yang lebih kecil itu seperti apa yang dilakukan supaya lebih konkret gitu ya. Misalnya di tingkat RT RW itu ada penyuluhan, sosialisasi, ada misalnya desinfektan di sana, itu mungkin akan jauh lebih baik. Karena sekarang ini memang terus terang masyarakat kan sudah tidak responsif lagi ya dengan macam-macam aturan itu. Dilarang itu tetap saja gitu. Seolah-olah sudah menjadi terbiasa dengan penyakit itu gitu loh. Nah, karena itulah pendekatan untuk sosialisasi kepada masyarakat menurut saya sih menjadi hal yang penting gitu. Kita sudah hampir 2 tahun, apakah masih perlu Pak sosialisasi? Nah, buktinya waktu Lebaran kemarin terjadi lonjakan. Itu dari mana? Itu kan karena orang tetap tidak patuh, dia keluar rumah, pergi kemana-mana gitu ya. Walaupun sebenarnya untuk pakai masker itu sudah menjadi kebiasaan gitu di kita ini. Ya. Tapi faktanya kan begitu. Peningkatan terjadi ini kan karena Lebaran kemarin. Ya, meskipun di sejumlah tempat wisata, mungkin di semua tempat wisata juga sebenarnya ditutup begitu ya, atau dengan kapasitas terbatas begitu ya. Pak Iwan, sejauh ini sebenarnya implikasi yang paling dikhawatirkan dari adanya PPKM Mikro, dan kalau kita bicara PPKM Mikro yang saat ini sampai tanggal 5 Juli nanti berlangsungnya, itu apa implikasi yang paling berdampak terhadap sektor hotel dan restoran? Implikasinya sudah pasti itu adalah penurunan demand ya. Jadi permintaan atas barang dan jasa kita itu yang pasti mengalami penurunan. Itu yang paling signifikan ya. Dan itu tentu tidak bisa dihindari ya. Oleh karena itu kita berharap ada kompensasi lah ya untuk mengimbangin itu. Kompensasi seperti apa bentuknya Pak Iwan? Ya, ini dari sisi dukungan pada penurunan biaya, ya. Misalnya untuk pajak daerah misalnya ya, itu tolonglah itu direlaksasi, tolonglah diringankan ya. Ya misalnya hotel-hotel non bintang itu kan paling berat, gitu ya. Hotel yang lain juga mengalami hal yang sama. Ya. Itu kalau bisa pajak daerah dilonggarkan, diturunkan dulu lah dalam kondisi ini. Kalau perlu jangan dulu ya. Ya kemudian juga listrik ini bagaimana? Banyak misalnya sekarang WFH yang kerja cuma 25%, misalnya untuk daerah-daerah yang merah ya. Tetapi listriknya tetap kena minimum, padahal kita nggak pakai gitu loh. Kantor tutup, tetapi kita disuruh bayar listrik. Dan listrik ini cukup berat ya. Kemudian juga ada pengencaran di sektor non fiskal yang lain, misalnya tetap ada pemeriksaan ini, pemeriksaan itu, yang ujung-ujungnya nanti ada pungutan. Ya. Pemeriksaan apa misalnya Pak Iwan? Ya, jeda genset lah, ada CIPA lah, ada nanti itu masalah royalti, musik dan sebagainya. Itu tolong direlaksasi dulu dalam kondisi begini ini. Semua tapi itu terkait pemeriksaan, kalau misalnya memang pengusahanya tidak melanggar kan tidak perlu dikhawatirkan Pak. Kalau relaksasi pajak oke, perlu dilonggarkan, kemudian juga pembebanan biaya listrik misalnya. Tapi kalau untuk pengenaan atau pemeriksaan yang Anda maksudkan tadi, kalau dari sisi pengusahanya sendiri merasa tidak ada pelanggaran kan tidak ada yang perlu dikhawatirkan bukan? Iya, tapi kan pelanggaran bisa dicari-cari. Dalam kondisi situasi ini tetap saja itu misalnya ya, orang mau ngurus izin, ngurus IPA misalnya ya. Ini kan mau ngurus saja susah. Yang namanya, ini masih WFH tidak boleh. Ya, ada
ketentuan pembaruan karena ada undang-undang cipta kerja, sekarang masih dalam penggodokan. Mengurus tidak bisa, tapi kemudian kita diperiksa-periksa. Mengurus bagaimana? Ngurus apa itu Pak, maaf? Ngurus perizinan. Sekarang kan pada Perizinan, oke. Iya, pada diundurkan karena ada ketentuan undang-undang cipta kerja kan, gitu loh. Kemudian juga kalau kita pergi ke sana, WFH, ya susah menemuin itu. Itu dari sisi pengusaha dan government. Bagaimana dengan dari sisi antar pengusaha, antar B2B-nya? Anda juga, Sekjen PHRI juga mengatakan ada price war di antara hotel-hotel berbintang dan yang tidak berbintang ini. Itu kan tidak mungkin dihindari, Pak Iwan. Jadi ya bukan price war ya, tapi memang barang nggak laku, saya mau tetap harga tinggi. Ya tidak price war apa? Kalau sampai ke price war ya lebih parah lagi gitu loh. Tapi bahwa kemudian yang ada aja nggak laku, apalagi dengan harga tinggi gitu. Itu dengan sendirinya kalau yang katakan hotel bintang menurunkan harga menyamai dengan hotel yang non bintang. Nah, non bintang terus mau jual berapa lagi itu harganya? Ya. Gitu. Itu dari sisi disadvantage-nya dari peraturan ini. Apakah juga ada sisi manfaat yang bisa diambil oleh pengusaha di PHRI terkait dengan adanya PPKM penebalan ini, Pak Iwan? Ya manfaatnya kita mengharapkan agar segera penularan ini bisa diturunkan. Ya kemarin itu kan sudah katakan Indonesia sudah sampai 2.000 kemarin ya, 3.000 gitu. Kita berharap itu bisa lebih turun lagi. Sekarang 15.500 loh. Itu kalau seperti itu kan kalau terus-menerus ya lebih parah nanti. Kalau penularan di mana-mana ya kita semua akan menjadi korban, bukan hanya pariwisata ya, semua sektor akan menjadi korban. Ini juga harus hati-hati ya, nanti kalau kan DKI ini tidak berdiri sendiri, kita ini bagian juga dari Jabodetabek ya, dengan Bogor, jadi tidak bisa kebijakan di DKI berdiri sendiri tanpa diikuti yang lain. Yang saya khawatirkan kalau di luar DKI itu terus menerus, misalnya jangan sampai lah ini masuk ke desa ya. Kalau desa sampai terkena, wah ini parah nanti. Desa maksudnya di luar DKI yang di Jabodetabek ya Pak ya? Ini kan ada desa-desa di Bogor, di daerah Jonggol, daerah Sentul. Kebijakan ini misalnya salon ditutup, tempat rekreasi ditutup, tapi kalau di sekitar Jakartanya tidak ditutup, kemudian orang Jakarta berpindah-pindah di lokasi itu, kemudian balik lagi dibawa lagi ke DKI Jakarta, itu sama saja kebijakan itu tidak mendukung begitu ya? Iya, jadi karena DKI tidak berdiri sendiri, ini satu kesatuan dengan daerah wilayah sekitarnya. Jadi iramanya harus dilakukan penyesuaian lah. Baik, dan jangan lupa Pak Iwan, ini data terbaru dari Satgas, puncak itu diperkirakan masih di minggu kedua bulan Juli. Itu artinya masih yang sekarang angka kemarin per hari 15.308 itu masih akan meningkat lagi angkanya, itu sangat dikhawatirkan. Pak Sutrisno Iwantono, terima kasih telah bersama kami pagi ini Pak, sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Informasi lainnya pemirsa masih akan kami hadirkan usai jeda.